Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Botanic Garden. Pada sebelah ini saya ingin membahas tentang sekam mentah teman-teman ya. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang masih ragu dalam penggunaan sekam mentah untuk media tanam, karena mungkin teman-teman berpikiran atau telah menonton video-video dari YouTube ataupun TikTok ataupun sebagainya, ataupun mendengarkan informasi-informasi bahwa saat kita menggunakan sekam mentah untuk media tanam, itu justru akan dapat mengundang yang namanya jamur, bahkan patogen-patogen yang dapat menyebabkan tanaman itu menjadi rusak dan layu. Kemudian sekam mentah itu sangat tidak cocok digunakan sebagai media tanam karena minim akan unsur hara, dan sebaiknya itu sekam mentah itu di open atau dibakar terlebih dahulu, atau setidaknya difermentasi terlebih dahulu. Mungkin ada teman-teman yang masih berpikiran hal seperti itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa ketika kita menggunakan media tanam sekam mentah, itu memang kita bisa langsung gunakan teman-teman ya. Nah, saat kita menggunakan media sekam mentah itu tidak akan terjadi hal-hal seperti yang sudah saya jelaskan di awal teman-teman ya. Misalkan terserang jamur ataupun tanaman tersebut malah terserang patogen nantinya, dan tanaman tersebut pertumbuhannya menjadi rusak. Nah, yang menyebabkan serangan jamur atau patogen itu biasanya adalah kondisi saat kita menaruh tanaman tersebut atau menanam tanaman tersebut atau lingkungan sekitarnya teman-teman ya. Itu baru bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu nantinya. Untuk penggunaan sekam mentah itu sendiri itu tidak ada hubungannya teman-teman ya. Itu sudah pernah saya coba selama beberapa lama untuk menanam tanaman teman-teman ya, baik itu seperti tanaman hias ataupun tanaman cabai ataupun tanaman buah, itu juga pernah saya coba teman-teman ya. Dan setelah beberapa bulan nantinya, itu justru sekam mentah yang kita gunakan sebagai media tanam tersebut itu akan mulai terurai teman-teman ya, atau mengalami pelapukan. Nah, disitulah sekam mentah tersebut akan mengandung banyak sekali unsur hara yang dapat diperlukan untuk tanaman dalam proses pertumbuhannya, baik itu pembentukan daun ataupun pertumbuhan buah nantinya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah menggunakan sekam mentah ataupun ingin menggunakan sekam mentah tapi ragu dalam penggunaannya, itu teman-teman bisa gunakan saja teman-teman ya, baik itu menggunakan full media tanam sekam mentah ataupun dicampur dengan bahan lainnya seperti tanah ataupun kompos. Nah, di sini saya ingin menyarankan bahwa penggunaan sekam mentah itu sebaiknya dicampur dengan media tanah ataupun kompos. Jika kita menggunakan media sekam mentah itu seluruhnya tanpa kita campur menggunakan tanah ataupun kompos, itu tanaman memang bisa tumbuh teman-teman ya, tetapi nantinya pertumbuhan itu tidak maksimal, kecuali saat sudah beberapa bulan dan sekam mentah itu mulai lapuk dan terurai, barulah tanaman bisa menyerap kandungan nutrisi yang terdapat di sekam mentah tersebut. Beda halnya saat kita campur dengan media tanam lainnya seperti misalkan tanah ataupun pupuk kandang ataupun kompos, itu juga bisa teman-teman ya. Itu selain dapat membuat sekam mentah itu cepat melapuk atau cepat terfermentasi yang membuat tanaman tersebut cepat menyerap kandungan-kandungannya terdapat di sekam mentah tersebut, itu juga dapat memberikan unsur hara lainnya teman-teman ya untuk tanaman sebelum sekam mentah tersebut itu larut atau lapuk. Karena sebelum sekam mentah itu lapuk, tanaman akan terlebih dahulu mengkonsumsi pupuk kompos ataupun kandang yang sudah kita campurkan di dalam media tanam tersebut. Oke, jadi seluruh pembahasan singkat dari saya, dan jika sebenarnya terdapat pembahasan saya yang kurang dipahami ataupun
ada permasalahan yang belum sempat saya bahas di video ini, itu teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya bantu jelaskan lagi satu persatu. Dan jika seandainya terdapat permasalahan mengenai tanaman teman-teman, baik itu tanaman hias, buah, tanaman sayur, itu teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan carikan solusi atas permasalahan yang sedang dialami. Oke, jadi sekian dulu pembahasan dari saya, dan sampai jumpa di video berikutnya.